Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Di sini saya akan menyampaikan laporan hasil praktik pengalaman lapangan atau PPL yang saya laksanakan mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2020. Tema dari PPL kali ini adalah bagaimana peran bank atau non-bank terhadap UMKM. Nah, dari hal tersebut, saya melakukan observasi ke salah satu UMKM yang ada di desa saya, yaitu di Desa Gesian, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Seperti yang kita ketahui, UMKM memegang peranan yang sangat penting terhadap perekonomian Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan adanya peristiwa krisis tahun 1998 di mana pada saat itu pemerintah mengandalkan UMKM untuk mengurangi dampak negatif dari adanya krisis tersebut. Dalam mengembangkan usaha, seorang pelaku usaha pasti akan menjumpai beberapa permasalahan usaha. Yang pertama atau yang sering dijumpai adalah masalah permodalan. Seperti yang kita ketahui, modal sangat menentukan keberlangsungan suatu usaha. Dapat dikatakan modal mempengaruhi tingkat pendapatan suatu usaha. Semakin besar tingkat pendapatan yang diinginkan, maka modal yang disediakan juga harus besar pula. Kemudian, mengingat dari pentingnya peran UMKM tersebut, pemerintah memberikan dukungan melalui program pemberdayaan UMKM. Salah satu upaya dari mendukung UMKM tersebut yaitu dengan meluncurkan kredit dengan pola penjaminan oleh pemerintah dengan nama kredit usaha rakyat atau yang sering kita dengar dengan KUR. Program KUR atau kredit usaha rakyat tersebut diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi maupun menyerap tenaga kerja yang ada. Nah, salah satu UMKM yang memanfaatkan adanya program KUR tersebut adalah usaha kuliner milik Ibu Suprihatin yang ada di Desa Gesian, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, di mana UMKM tersebut memproduksi makanan khas Tulungagung yaitu enting-enting dengan label enting-enting matahari. Mengacu dari hal tersebut, saya tertarik untuk mengambil judul tentang pengaruh kredit usaha rakyat atau KUR sebagai fasilitas pemberdayaan UMKM terhadap perkembangan usaha enting-enting matahari di Desa Gesian, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya, mengenai profil lembaga, pemilik dari home industri enting-enting matahari ini adalah Ibu Suprihatin dengan lokasi usaha berada di Dusun Kedungdowo, RT 1 RW 2, Desa Gesian, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Usaha ini sampai saat ini sudah berjalan hampir 15 tahun lamanya. Sebenarnya usaha ini dapat dikatakan adalah usaha warisan keluarga atau usaha keluarga karena dahulunya usaha enting-enting ini sudah pernah dijalankan oleh ibu dari Bu Suprihatin sendiri, tetapi pada saat itu enting-enting yang diproduksi menggunakan kelapa sebagai bahan baku utama. Namun seiring waktu, kelapa yang merupakan bahan baku utama mengalami kesulitan dalam ketersediaannya atau ketersediaannya itu tidak selalu ada. Kemudian Ibu Suprihatin melakukan inovasi yaitu dengan mengganti kelapa yang merupakan bahan baku utama tersebut dengan kacang tanah. Jadi mulai saat itu produk enting-enting yang diproduksi adalah enting-enting kacang, bukan lagi enting-enting kelapa. Namun, meskipun bahan utama dari enting-enting tersebut diganti yang dahulunya dari kelapa dan sekarang menggunakan kacang tanah, nyatanya hal tersebut tidak menjadi masalah untuk kelangsungan usaha enting-enting tersebut. Kenapa? Karena enting-enting kacang juga diterima dengan baik di pasaran. Apalagi dengan digantinya kelapa dengan kacang tersebut, maka umur dari produk tersebut menjadi lebih tahan lama dari sebelumnya. Dan itu merupakan poin tersendiri dari enting-enting kacang yang diproduksi oleh home industry enting-enting kacang matahari yang dimiliki oleh Ibu Suprihatin. Dalam menyusun laporan ini, saya menggunakan beberapa metode, yakni metode observasi dan wawancara langsung, serta metode studi pustaka. Dari beberapa kali kunjungan yang saya lakukan ke home industry ini, di sana terdapat beberapa kegiatan operasional yang dilakukan. Yang pertama yaitu proses produksi. Proses produksi diawali dengan merebus air dan gula merah selama kurang lebih 25-30 menit hingga
mendapatkan kekentalan yang diinginkan. Kemudian setelah selesai, kacang yang telah dicuci bersih dimasukkan ke dalamnya dan kemudian direbus lagi. Dari awal proses perebusan dari air dan gula merah sampai matang dan siap cetak memerlukan waktu sekitar 1 jam. Setiap harinya Ibu Suprihatin mampu memproduksi sekitar 50 kg bahan baku. Kegiatan operasional yang kedua yakni proses pemasaran. Pada awal usahanya, proses pemasaran yang dilakukan adalah dengan menawarkan produk ke warung-warung dan di pasar-pasar. Kemudian seiring berjalannya waktu, sampai saat ini beliau sudah mempunyai kerjasama dengan beberapa pedagang grosir besar yang selalu rutin untuk mengambil produk beliau. Kegiatan operasional yang ketiga yaitu pengiriman produk. Karena usaha ini sudah mempunyai kerjasama dengan beberapa pedagang grosir besar, sehingga beberapa pedagang grosir tersebut mengambil langsung produk tersebut di rumah produksi. Kemudian setelah saya melihat dan melakukan observasi terkait kegiatan operasional yang ada di dalam usaha tersebut, selanjutnya saya melakukan wawancara langsung dengan beliau, Ibu Suprihatin, yang merupakan pemilik dari usaha home industry ini. Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan pemilik UMKM tersebut, yakni Ibu Suprihatin, saya mendapatkan beberapa permasalahan yang sering dijumpai oleh seorang pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Permasalahan yang sering dijumpai tersebut antara lain yakni karena ketersediaan bahan baku dan karena permodalan. Dalam hal ketersediaan bahan baku, seorang pelaku usaha dapat menanganinya dengan cara menaikkan harga jual dari produk tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Suprihatin dalam menangani masalah terkait ketersediaan bahan baku, beliau menanganinya dengan menambah harga jual yang semula 10.000 menjadi 11.000 dengan kualitas yang tetap sama. Selanjutnya, terkait masalah permodalan, seperti yang kita ketahui, modal sangat menentukan keberlangsungan usaha. Nah, pinjaman dari luar, baik dari pemerintah maupun dari lembaga keuangan, sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu usaha. Semakin banyak modal yang dimiliki, maka semakin besar pula tingkat pendapatan yang akan didapatkan. Nah, dari hal tersebut, Ibu Suprihatin memanfaatkan adanya program kredit usaha rakyat yang telah diberikan oleh pemerintah dengan kerjasama dengan lembaga keuangan, di mana program KUR tersebut adalah program yang memang ditujukan untuk UMKM sehingga mereka dapat meningkatkan kapasitas daya saing mereka. Program KUR yang dimanfaatkan oleh Ibu Suprihatin ini sangat membantu dalam mengembangkan usahanya. Di awal usaha beliau menggunakan modal sendiri, kemudian seiring berjalannya waktu semakin banyak pesanan yang diterima, maka modal yang dibutuhkan juga semakin besar. Di awal-awal usahanya, sekitar tahun 2006, beliau memanfaatkan program KUR dengan mengambil pinjaman sebesar 5 juta rupiah dengan angsuran waktu selama 2 tahun. Nah, dari pinjaman 5 juta tersebut, beliau mengembangkan usahanya hingga sampai saat ini beliau dapat melakukan pengiriman ke luar daerah, meliputi daerah Tulungagung sendiri sudah beliau jangkau, kemudian Blitar, Kediri, Malang, Trenggalek, hingga melakukan pengiriman ke daerah Nusa Tenggara Timur. Program KUR sendiri sangat memberikan kelonggaran terhadap UMKM dalam memperoleh pinjamannya. Syarat untuk mendapatkan pinjaman KUR sendiri tidaklah sulit. Syarat utama yang harus dipenuhi adalah mempunyai usaha produktif yang dinilai sudah layak, kemudian usaha tersebut sudah aktif minimal selama 6 bulan, dan yang paling utama adalah sudah mempunyai surat izin usaha. Nah, dari keseluruhan proses penelitian dan metode yang saya gunakan dalam menyusun laporan ini, saya dapat menyimpulkan bahwa program KUR yang diberikan oleh pemerintah tersebut sangat membantu pihak UMKM dalam mengembangkan usahanya. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya pendapatan usaha industri enteng-enteng matahari ini setelah melakukan pinjaman dana KUR atau kredit usaha rakyat dibandingkan sebelum melakukan pinjaman dana kredit usaha rakyat. Setelah meminjam dana tersebut, Ibu Suprihatin mampu mengembangkan usahanya menjadi lebih luas hingga sampai saat ini sudah melakukan pengiriman ke luar daerah. Sekian penyampaian laporan hasil praktik pengalaman lapangan yang saya lakukan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.